Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kelainan sifat manusia yang diturunkan. Jadi, sebagai orang tua, selain mewariskan karakter, bentuk tubuh, gen yang diturunkan juga dapat menimbulkan cacat atau penyakit yang menurun. Tapi penyakit ini itu tidak menular, tapi juga tidak dapat disembuhkan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mencegahnya? Nah, untuk mencegah adanya kelainan sifat pada manusia yang diturunkan ini, salah satunya adalah dengan tidak menikah dengan saudara yang kekerabatannya masih dekat. Di dalam agama pun itu dilarang, misal dengan adik kandung, kakak kandung, atau keluarga-keluarga yang kekerabatannya masih dekat. Kenapa? Karena jika orang yang kekerabatannya itu masih dekat, misal antara adik dan kakak, susunan gennya itu hampir sama, dan mereka itu ada yang namanya gen resesif. Nah, gen resesif itu bisa saja adalah gen pembawa penyakit menurun yang apabila nanti menikah, dia akan ketemu gen yang sama dan akhirnya gen resesifnya itu akan muncul. Maka dari itu, hindari pernikahan yang masih kekerabatannya dekat atau disebut dengan insen. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kelainan sifat manusia yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Yang pertama adalah albino. Albino itu kalau kalian pernah lihat itu ada orang yang kulitnya kayaknya tuh putih semua. Nah, itu terjadi karena adanya zat warna atau pigmen yang gagal terbentuk. Nah, zat warna itu adalah pewarna kulit. Nah, karena tidak ada zat warnanya, maka itu jadinya putih semua. Orang yang menderita kelainan ini biasanya takut dengan cahaya dan rentang terserang kanker kulit. Nah, makanya kita bersyukur ya, karena kulitnya itu ya nggak putih banget, nggak hitam banget. Justru kulit-kulit seperti itu lebih kuat dan lebih tidak rentan terkena kanker kulit seperti itu. Yang kedua adalah buta warna. Buta warna adalah kelainan yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan warna tertentu seperti orang normal pada umumnya. Nah, biasanya itu dites pakai gambar yang ada angka, ada warna. Nah, kayak yang digambar ya, diperhatikan itu namanya untuk tes buta warna. Nah, biasanya kalau tes kesehatan pakai tes buta warna. Nah, buta warna itu ada dua, ada buta warna total dan buta warna parsial. Kalau buta warna total, dia tuh cuma bisa bedain warna hitam sama putih. Tapi kalau parsial itu tidak dapat membedakan warna tertentu, misal warna merah dan hijau. Seorang perempuan dia itu akan menderita buta warna jika kromosomnya itu ada gen buta warna XCXC. Nah, itu kalau total. Total artinya dia benar-benar buta warna. Tapi kalau carrier itu artinya pembawa. Jadi perempuan itu nggak buta warna, tapi di gennya itu ada pembawa buta warna yang apabila dia menikah, nah gen buta warnanya itu bisa saja muncul. Jadi misal ada berapa anak, di antara satu anaknya itu nanti akan ada yang buta warna seperti itu. Kelainan yang ketiga adalah hemofili. Hemofili adalah kelainan di mana darah itu sulit atau sangat sukar untuk membeku atau menggumpal ketika adanya luka. Misal seorang yang jatuh atau tergores pisau, nah dia itu darahnya akan ngucur terus. Nah, lama-lama dia akan kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Tapi hemofili hanya terjadi pada laki-laki. Perempuan tidak ada yang terkena hemofili. Kenapa? Wanita dengan kedua kromosom mengandung penyakit hemofili, maka ketika dia lahir dia otomatis akan mati.
Tapi laki-laki yang kena hemofili, dia masih bisa hidup untuk beberapa waktu. Perempuan hanya sebagai carrier atau pembawa. Jadi misal laki-laki normal menikah dengan perempuan carrier, punya anak, ada beberapa kemungkinan anak bisa normal, kemungkinan anaknya bisa hemofili total, atau anaknya adalah sebagai pembawa. Ketika melahirkan anaknya perempuan hemofili total, maka anaknya akan meninggal. Nah, kenapa? Bayangkan saja ketika perempuan itu terkena hemofili. Setiap bulan perempuan itu akan mengalami menstruasi. Dia juga akan melahirkan. Jadi Allah dengan sedemikian sudah mengatur kenapa tidak ada perempuan yang terkena hemofili, karena akan sangat berbahaya pastinya. Makanya ketika lahir dan keadaannya hemofili itu langsung meninggal, seperti itu. Yang keempat yaitu kanker. Jadi pada dasarnya setiap sel dalam tubuh kita itu adalah membelah, tetapi secara normal. Nah, pembelahan yang terjadi secara terus-menerus di luar kendali, itulah yang namanya kanker. Kanker sebenarnya berawal dari tumor. Kanker itu macam-macam ya, ada kanker darah, kanker otak, terus ada kanker payudara, kanker prostat. Nah, itu terjadi karena gen-gen atau sel-sel yang ada di dalam tubuh mengalami mutasi. Mutasi adalah perubahan susunan gen. Misal pada kanker darah. Kanker darah normal itu kan ada darah hemoglobin ya, ada darah maksud saya eritrosit dan leukosit, ada darah merah dan darah putih. Nah, ketika orang normal jumlah darah merah dan darah putihnya itu ya standar, tapi kalau yang terkena kanker darah putih nanti harusnya itu hanya makan penyakit saja, tapi ketika sudah tidak terkendali semua darah akan dimakan, darah merah dan semuanya akan dimakan, dan itulah nanti akan terjadi kanker darah, seperti itu. Kelainan yang kelima adalah gangguan mental. Gangguan mental yang dapat diturunkan misalnya adalah idiot. Ciri-ciri gangguan mental itu adalah adanya gejala, kebodohan, refleksnya lambat, dan kekurangan pigmen. Nah, gangguan mental ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak terpaut kelamin. Artinya, pria maupun wanita bisa saja mengalami gangguan mental. Ada orang yang normal, ada yang gangguan mental, dan ada yang pembawa atau carrier. Kelainan yang keenam adalah polidaktili. Polidaktili merupakan suatu kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki lebih dari 5. Biasanya itu ada yang di dekat ibu jari atau di dekat kelingking. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini tentang kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Semoga dengan melihat video ini kita jadi semakin tahu dan jadi lebih mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.